Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada video kali ini kita akan belajar tentang profesi yang muncul karena masyarakat digital dan kolaborasi masyarakat digital. Tapi sebelumnya kita belajar dulu tentang startup. Nah, apa itu startup digital? Jadi, saat ini pemerintah melalui Badan Ekonomi Kreatif itu telah merencanakan untuk melahirkan kurang lebih 1.000 perusahaan rintisan. Jadi startup adalah perusahaan rintisan. Kalau kalian saat ini mengenal ada yang namanya Gojek, ada yang namanya Tokopedia, ada yang namanya Bukalapak, Traveloka, terus Shopee, terus ada lagi Sorabel. Pokoknya banyak e-commerce yang digagas atau founder CEO-nya adalah anak-anak muda Indonesia. Kalian mungkin tahu ada Ruang Guru. Nah, itu adalah sebuah startup digital, perusahaan-perusahaan rintisan. Nah, jadi saat ini itu eranya adalah era digital. Banyak pekerjaan-pekerjaan keren saat ini yang tidak melulu harus di kantor formal pakai seragam. Di startup budaya kerjanya nggak seperti itu. Beberapa budaya kerja di startup, yang pertama gaji dan fasilitas yang memuaskan. Nah, pada startup digital gaji karyawannya itu ditentukan oleh keahlian yang mereka miliki dan kuasai ataupun berdasarkan pengalaman. Bahkan di sana nanti di tempat kerjanya itu ada menyediakan tempat untuk bermain dan refreshing. Kayak di Shopee itu tempat kerjanya itu nyaman dan nggak formal, jadi seperti rumah, nggak seperti kantor resmi pada umumnya. Yang kedua adalah tidak menggunakan pakaian formal. Jadi bekerja di startup tidak seperti bekerja di kantor pada umumnya. Mereka boleh menggunakan kaos, street, celana jeans, bahkan mungkin sendal jepit. Selain itu, mereka juga boleh hadir pada jam berapa saja, asalkan bekerja selama 8 jam per hari dan pulang setelah pelajaran pekerjaannya selesai. Tidak seperti di kantor yang harus bekerja dari jam 7 sampai jam 4 atau dari jam 8 sampai jam 4. Di startup tidak seperti itu. Dan lingkungannya biasanya adalah kebanyakan adalah anak-anak muda yang memiliki keinginan dan juga ambisi yang tinggi. Jadi di sana akan sangat lebih berkembang. Yang ketiga, komunikasi lebih terbuka. Komunikasi antara pimpinan dan karyawan di startup lebih terbuka dan bersifat kekeluargaan. Nah, kebanyakan antara bawahan dan atasan itu usianya adalah sama dan latar belakangnya juga nggak jauh beda. Yang keempat adalah memberikan pelatihan yang dapat mendukung kinerja karyawan. Biasanya startup digital itu memberikan pelatihan yang menunjang kinerja karyawan. Seperti copywriter. Copywriter itu adalah penulis konten. Pelatihan konten marketing dan juga pengoptimalan sosial media. Yang kelima, kesempatan jenjang karir terbuka. Startup digital memberikan kesempatan karir yang terbuka. Karyawan bekerja yang lebih dari 3 tahun nanti bisa naik menjadi supervisor atau bahkan menjadi manajer. Nah, karena ada masyarakat digital ini, beberapa profesi itu muncul yang pastinya banyak dicari di perusahaan startup. Apa saja? Yang pertama adalah programmer. Programmer yaitu orang yang membuat aplikasi atau software dengan menggunakan bahasa pemrograman. Nah, jika kalian berminat di bidang perkomputeran dan pemrograman, nanti ketika kalian sudah sekolah menengah atas bisa mengambil jurusan yang berkaitan dengan programmer.
ke depan profesi ini akan sangat dibutuhkan. Semua perusahaan membutuhkan programmer. Yang kedua adalah content creator. Content creator adalah orang yang menciptakan sebuah konten yang bermakna dan memiliki kekuatan atau power yang besar. Jadi misal content creator adalah seorang YouTuber, blogger. Nah, terus selebgram itu juga bisa disebut content kreator jika konten-kontennya dia influencer. Nah, seorang influencer jika konten-kontennya dia adalah menginfluence atau mempengaruhi banyak orang. Mungkin kalian punya seorang selebgram atau artis panutan kalian. Nah, itu nanti konten-konten mereka mempunyai kekuatan yang besar yang mempengaruhi banyak orang. Nah, itu juga namanya konten kreator. Nah, itu juga sebuah profesi yang apabila ditekuni itu bisa menghasilkan uang yang sangat banyak asalkan kontennya itu bagus dan disukai oleh masyarakat dan juga pastinya berpendidikan. Yang ketiga adalah copywriter. Kalau kalian pernah lihat iklan di Facebook, di Instagram, itu pasti ada tulisan. Nah, jadi zaman sekarang iklan marketing itu ada ilmunya. Misal membuat copywriter. Misalnya, Anda memiliki masalah pada berat badan atau tinggi badan Anda kurang ideal, Anda merasa kurang percaya diri. Nah, jangan khawatir, kami punya solusinya. Nah, kata-kata seperti itu juga termasuk copywriter. Jadi nulis tapi nanti intinya adalah untuk memasarkan produk ataupun jasa. Nah, itu pun adalah sebuah profesi yang pastinya harus dipelajari dulu. Kalau nggak belajar, nggak mungkin bisa tiba-tiba ujuk-ujuk menjadi copywriter yang handal. Yang keempat adalah spesialis media sosial. Nah, saat ini adalah bisnis online semakin banyak. Iklan juga banyak. Nah, seorang spesialis media sosial itu tugasnya adalah nanti dia bertanggung jawab atas konten, mengadakan event, terus menganalisis umpan balik. Jadi dia memegang satu media sosial, misal punya Instagramnya jualannya si A. Nah, nanti dia akan mengoptimalisasi sosial media tersebut supaya penjualannya lebih tinggi, supaya yang mengunjungi sosial medianya itu lebih banyak. Nah, itu adalah tugas spesialis media sosial. Terus digital public relation atau PR. Nah, itu orang yang melakukan kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat agar customernya itu puas dengan layanan yang diberikan perusahaan. Jadi dia nanti yang membangun citra digital melalui bisa website, email, sosial media. Itu namanya digital public relation. Adanya masyarakat digital itu juga nanti menunjang adanya kolaborasi. Kolaborasi berarti adalah kerjasama. Kerjasama karena kolaborasi masyarakat digital adalah kolaborasi atau kerjasama antar masyarakat digital. Apa sih manfaat kolaborasi? Jadi dengan berkolaborasi nanti produktivitas, efektivitas, dan efisiensi sumber dayanya lebih maksimal. Profesionalisme, loyalitas, dan kepuasan kerjanya lebih meningkat. Terus meningkatkan perpaduan antar pelaku yang terlibat di dalamnya. Dan juga memberikan pelayanan atau usaha yang berkualitas dengan menggabungkan keahlian unik profesional. Dan yang kelima, memberikan penjelasan peran dan berinteraksi antar pelaku yang terlibat di dalamnya. Nah, kolaborasi virtual dengan OneDrive seharusnya ini adalah praktek karena tidak memungkinkan untuk praktek dengan komputer, jadi kalian bisa coba-coba di rumah dengan handphone. Syaratnya hanya punya email. Kolaborasi itu adalah salah satu cara yang efektif. Nah, kenapa menggunakan OneDrive? OneDrive itu fungsinya adalah untuk
membuat dan mengedit dokumen di komputer, laptop, berkolaborasi dengan orang lain pada dokumen Office yang sama, menampilkan file dan foto yang disimpan di OneDrive, membuat album foto keluarga, dan bisa juga untuk berbagi file. Nah, tapi karena ini adalah online, jadi nanti rentang sekali ada hacker. Makanya ada beberapa tips untuk menggunakan OneDrive. Membuat kata sandi yang kuat. Biasanya kata sandi terdiri dari 8 huruf, ada 8 kata, ada huruf dan angka. Nah, itu harus kuat, berarti harus 8 angka. Yang kedua, menambah informasi keamanan akun. Biasanya menambahkan nomor telepon atau alamat email alternatif ya, seperti membuat email pada umumnya, sehingga nanti kalau lupa bisa dikirimkan kode verifikasi. Yang ketiga itu menggunakan verifikasi 2 faktor. Oke, langsung saja. Untuk menggunakan OneDrive, kalian cukup ketikkan kata-kata OneDrive tulisannya OneDrive di mesin pencarian Google. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, akan muncul ke bawah banyak pilihan. Yang kalian pilih adalah yang tulisannya Sign Microsoft Drive, Microsoft OneDrive Outlook. Nah, nanti pilih Sign. Sign artinya adalah masuk. Terus kalian klik. Kalau kalian sudah punya email, punya akun, kalian tinggal masukkan akun kalian. Tapi kalau belum, pilih create one. Nah, nanti kalau kalian pilih create one, kalian cukup memasukkan email kalian yang untuk didaftarkan. Nanti ada kode verifikasi. Nanti kalian sudah bisa langsung masuk. Kalau sudah bisa masuk, nanti langsung klik next. Nah, setelah berhasil masuk, akan muncul seperti ini. Ada profil ya, profilnya itu nama di sini misal punya guru ya, Nun Priani. Yang kayak jendela itu namanya adalah view option. View option terus nanti ada menu pengaturan. Dah yang kayak jendela itu fungsinya untuk mengubah tampilan file. Bisa bentuknya list, bentuknya besar-besar atau detail. Nah, itu di view option. Terus yang kayak roda itu namanya menu setting atau pengaturan untuk pengaturan OneDrive, misal penyimpanan, pemberitahuan, backup data, dan sebagainya. Terus yang tulisan cari semua itu namanya search bar untuk melakukan pencarian data bar. Ada yang namanya unggah, itu untuk mengupload dari komputer ke atau HP ke OneDrive. Terus yang ada tombol plus baru itu untuk membuat file atau folder baru. Terus ada lagi bersama. Bersama itu untuk menampilkan file yang dibagikan ke orang lain atau sebaliknya. Terus ada lagi keranjang sampah atau recycle bin. Itu nanti file yang telah dihapus bisa dilihat di situ. Kapasitas atau maksimal penyimpanannya adalah sebanyak 5 GB. Nah, terus untuk menambah kapasitas penyimpanan itu bisa ditambah sampai 1 terabyte, tapi harus bayar dan berlangganan premium. Nah, terus kalau misal membuat file baru nih di OneDrive, kalian cukup klik menu baru. Nah, yang plus tadi. Terus jenis file yang akan dibuat, ada dokumen, Excel, dan lain-lain. Misal kita mau pilih yang dokumen Word, kita klik yang paling atas. Nah, itu nanti kita bisa ketik untuk otomatis kesimpan. Setelah kesimpan, nanti akan otomatis tersimpan dengan nama dokumen 1. Nah, itu
yang di bawah itu adalah file tadi yang kita buat. Selanjutnya, kita pun bisa melakukan kolaborasi virtual dengan OneDrive, berbagi dengan orang lain. Tadi ya, kembali ke menu file saya, pilih menu file yang mau dikolaborasi. Misalnya dokumen 1 tadi itu yang warna biru, yang dokumen 1 doc. Terus atasnya ada lingkaran, itu di checklist. Setelah itu nanti akan muncul menu bagikan. Nah, itu diklik, terus nanti dimasukkan alamat email teman kamu, terus dikirim. Nanti itu akan berbagi dalam bentuk link. Nah, itulah beberapa profesi yang muncul karena masyarakat digital. Jadi saat ini semua eranya adalah era digital. Kesempatan kalian yang bukan lagi generasi milenial tapi generasi Z ke depan, tantangan akan semakin berat dengan digital. Kalian harus mampu untuk bersaing dengan kondisi digital yang setiap detiknya adalah berubah. Kalau tidak, nanti akan digantikan oleh robot. Nah, terus ada juga kolaborasi dengan OneDrive yang bisa kalian coba menggunakan handphone kalian. Nanti kalian coba praktekkan sendiri ya di rumah. Nah, sekian materi kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.